Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan nama saya Pak Siti Nasara Ya, dari Stikes Aisyah Surakarta. Jadi tujuan saya kemari itu ingin memberikan sedikit pendidikan kesehatan tentang aksi eksplosif. Sebelumnya boleh saya tanya nama, umur, dan alamat Ibu? ya, nama saya Isnani Latifah, umur saya 25 tahun, alamat saya Pager Jurang, Mosok, Boyolali. Berarti sesuai dengan data yang kemarin ya Ibu ya? Ya, Nah, tujuan saya ingin memberikan pengetahuan tentang aksi eksplosif yaitu supaya agar tidak terganggunya tumbuh kembang anak ibu. Dan nanti saya akan memberikan pendidikan ini sekitar 7-15 menit ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? ya bersedia. Kalau begitu, apakah Ibu sudah siap? Sudah. Kalau begitu langsung saja ya Ibu ya. Jadi yang pertama itu ASI eksplosif. ASI eksplosif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain. Walaupun itu hanya air putih ya Bu ya, sampai bayi berumur 6 bulan ya Bu ya. Kemudian komponen-komponen pada ASI itu banyak Bu. Yang pertama ada lemak, kolesterol, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jadi kandungan dalam ASI itu lebih lengkap daripada dalam susu formula Ibu. Kemudian kolesterol. Apakah itu kolesterol? Kolesterol yaitu ASI yang dikeluarkan dari payudara pertama kali setelah bayi lahir Ibu. Jadi kan biasanya kan Ibu waktu menyusui kan terdapat ASI yang berwarna kekuningan. Nah, itu sebaiknya jangan dibuang Ibu, justru itu malah bagus. Lebih baik dibersihkan terlebih dahulu, terus diberikan kepada si bayi, karena itu yang dinamakan dengan kolesterol. Kemudian, kenapa bayi hanya diberikan ASI eksplosif saja? Jadi Bu, bayi tidak diberi air putih, dan bayi itu seharusnya tidak diberikan air putih, teh, minuman, dan maupun minuman lainnya selama 6 bulan pertama, karena itu dapat mengganggu proses metabolisme dalam perut si bayi Ibu, karena kan perutnya kan belum tahan, jadi takutnya akan terjadi polip abdomen seperti itu Bu. Nah, ini adalah ringkasan perbedaan susu formula dan ASI. Nah, di dalam ASI itu terdapat sekali protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan itu tuh semua itu kandungannya lengkap Ibu. Sementara dalam susu sapi tidak terdapat faktor anti-infeksi dan faktor pertumbuhannya. Walaupun susu sapi itu baik, tapi ada faktor yang tidak sebaik ASI. Nah, dan susu formula pun juga begitu, tidak terdapat faktor anti-infeksi dan faktor pertumbuhannya Ibu. Jadi lebih baik diberikan ASI, karena kandungan ASI itu lebih lengkap daripada susu lainnya. Dan kemudian kebutuhan gizi bayi dan anak di bawah 2 tahun. ASI diberikan bayi hanya ASI saja. Bayi hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman apapun sejak lahir sampai berumur 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan, beri makanan tambahan dan tetap teruskan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Nah, setelah umur 6 bulan Ibu lebih baik si kecil diberikan MPASI. Apakah itu MPASI? Yaitu makanan pendamping ASI. Nah, itu dapat diberikan dengan contohnya rebus-rebusan sayur-sayuran, tapi dihaluskan. Bisa buah-buahan, buah pisang, buah pepaya yang tidak terlalu berserat sehingga si kecil dapat mencerna makanan tersebut. Kemudian tips sukses menyusui. Yang pertama, bayi baru lahir harus segera disusui paling lambat dalam waktu 1 jam setelah lahir. Kemudian, susui sesering mungkin sesuai permintaan bayi.
Jika bayi berhenti menyusui sesaat, tetap berikan puting ibu karena ASI yang tersisa mengandung lemak yang tinggi. Kemudian, jangan berikan makanan lain terlalu dini karena dapat menyebabkan bayi tidak lagi menginginkan ASI, sehingga suplai ASI ibu akan berkurang. Jadi seperti itu, Ibu. 4. Butir kunci posisi yang benar saat menyusui. Jadi, kepala dan badan bayi berada di dalam satu garis lurus. Jadi lurus ya, Ibu ya. Kemudian ibu mendekap badan bayi dekat dengan tubuhnya. Ibu menompang seluruh badan bayi dan bukan hanya kepala dan bahu bayi. Jadi, ibu memegangi badannya dan kakinya sehingga posisi bayi itu benar-benar nyaman. Kemudian wajah bayi menghadap payudara dengan hidung menghadap puting ibu. Seperti itu, Ibu. Kemudian tanda-tanda pelekatan yang baik atau bayi menyusui dengan efektif. Yang pertama, areola atas lebih banyak terlihat daripada yang bawah. Mulut bayi terbuka lebar, bibir bawah bayi tetap terputar keluar, dagu bayi menyentuh payudara ibu, kemudian pipi bayi membulat saat menghisap. Terus, bagaimana cara menyimpan ASI perah? Gunakan wadah yang sesuai untuk menampung ASI, seperti plastik bersih, gelas tertutup, botol, dan lain-lain. Jika memungkinkan, letakkan ASI di tempat yang dingin. Dalam kulkas, ASI perah tahan selama 24 jam. Dalam freezer, ASI perah tahan selama 3 bulan. Sebelum diminum ke bayi, cairkan ASI beku dengan memindahkannya ke bagian tengah kulkas atau suhu ruang ke suhu ruang. Hangatkan ASI perah dengan menaruh wadahnya dalam baki berisi air hangat, kemudian berikan ASI cair dalam 2 jam. Sudah, Ibu. Bagaimana, Ibu? Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Ya Mbak, saya ingin bertanya. Kan saya kan seorang pekerja bukan hanya ibu rumah tangga juga kan. Iya. Nah, terus bagaimana jika saya bekerja itu tetap memberikan ASI pada si kecil? Oh iya, jadi saya mempunyai sedikit tips bagi ibu-ibu pekerja. Nah, jadi itu terdapat disiplin 3. Disiplin yang pertama yaitu bangun lebih pagi supaya dapat menyusui bayi 2 kali dan memompa 1 kali sebelum berangkat ke kantor. Terus pertama susui bayi, kemudian paling cepat setengah jam. Setelah itu payudara dipompa, dan yang terakhir 1 jam setelah dipompa bayi disusui lagi sebelum berangkat ke kantor. Ini penting karena ASI paling banyak dihasilkan pada pagi hari ya, Ibu ya. Kemudian disiplin 2. Selama berpisah dengan bayi, frekuensi memerah atau memompa minimal kurang lebih jumlah jam bayi atau termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari ke kantor. Dibagi 3 ya, Bu ya. Contoh, jika berpisah dengan bayi selama 9 jam, maka payudara harus diperah atau dipompa minimal sebanyak 9 dibagi 3, yaitu 3 kali ya, Ibu ya. Kemudian disiplin 3. Selama di kantor, usahakan untuk tidak meninggalkan salah satu jadwal memompa. Misalkan jadwalnya 3 kali dalam sehari. Yang diperlukan adalah frekuensi memompa, jadi sesibuk apapun tetap stick to the schedule. Walaupun hanya bisa meluangkan waktu 10-15 menit, Ibu. Jadi, Ibu masih tetap bisa memompa untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi. Apakah sudah jelas, Ibu? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa cukup. Kalau begitu, terima kasih Ibu atas kerjasamanya dan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.